Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAI bab yang pertama pada kelas 8, yaitu melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Beberapa dalil yang berkaitan dengan melestarikan alam dan menjaga kehidupan terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41, surat Ibrahim ayat 32, dan juga surat Az-Zukhruf ayat 13. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, surat Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Next, selanjutnya surat Az-Zukhruf ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Oke, selanjutnya materi hukum bacaan tarqiq dan tafhim. Hukum bacaan tafhim adalah menebalkan suara dan hukum bacaan tafhim adalah menipiskan suara. Hukum bacaan tafhim dan tarqiq ada dua huruf, yaitu terdapat pada lam jalalah dan ro. Yang pertama, lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafhim atau dibaca tebal karena berharokat fathah. Dan lam jalalah dibaca tipis karena berharokat kasroh atau didahului dengan huruf kasroh. Yang kedua, bacaan tarqiq dan tafhim huruf ro. Ro dibaca tebal, yaitu karena ro berharokat fathah. Yang kedua, ro berharokat domah. Yang ketiga, ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau domah. Yang keempat, sebelum huruf ro berharokat sukun terdapat huruf ya berharokat kasroh bukan asli. Selanjutnya, ro dibaca tipis karena ro itu sendiri berharokat kasroh. Yang kedua, sebelum ro terdapat huruf ya sukun. Oke, lanjut, ini isi kandungan dari surat Ar-Rum ayat 41. Yang pertama, menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan di darat dan di lautan. Yang kedua, kerusakan tersebut berupa pencemaran sehingga alam tidak dapat lagi dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan manusia. Yang keempat, manusia dianjurkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan karena menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke, isi kandungan surat Ibrahim ayat 32 diantaranya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah air mineral.
serta menurunkan hujan dari awan ke langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai alat untuk kehidupan manusia. Oke. Selanjutnya isi kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13 diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga membuat manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun alat transportasi. Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik, seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Yang keempat, kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan. Perilaku yang dapat dilakukan sebagai cerminan dari surat Ar-Rum, surat Ibrahim, dan surat Az-Zukhruf dengan cara menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Yang kedua, senantiasa tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Yang pertama, larangan mencemari lingkungan. Yang kedua, larangan membakar perkebunan. Yang ketiga, larangan menelantarkan lahan. Dan yang keempat, perintah penanaman pohon atau reboisasi. Selanjutnya, hikmah dari menjaga kelestarian alam diantaranya lingkungan sehat, bebas polusi udara, lingkungan menjadi sejuk, meningkatkan produktivitas, melestarikan tumbuhan dan satwa langka. Yang keenam, menghindari pemanasan global. Itulah beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bab yang pertama, bab pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.